Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa di dalam doa pagi online pada hari ini dan kita bersyukur untuk apapun yang kita alami dan kita hadapi. Kadangkala mungkin sulit untuk kita bergumul bersama di dalam tantangan dan pergumulan hidup. Namun kiranya saudara-saudara mampu untuk terus melihat kasih karunia Tuhan di tengah-tengah tantangan dan situasi yang rumit, keadaan yang sulit, pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan, agar pada akhirnya kita mampu untuk terus melangkah dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, pagi hari ini kita memulai doa pagi kita dengan ambil bagian dalam saat teduh. Mari kita mulai. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari pemberian-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Kami tidak pernah tahu apakah kami hidup sampai pada hari ini. Dan kalau ternyata kami boleh bangun di hari ini, maka itu semua adalah kasih karunia. Kami tidak dapat menambah sedetik pun nafas kehidupan untuk kami lalui kalau bukan Tuhan yang menghendakinya. Sebab itu pada pagi hari ini tolonglah kami, manakala kami akan berangkat melaksanakan aktivitas kami, baik kami yang keluar rumah maupun kami yang beraktivitas di dalam rumah, karena situasi dan kondisi Tuhan menopang dan Tuhan memampukan kami. Dan biarlah di dalam perenungan kami akan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diteguhkan untuk terus melangkah di dalam kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong dan memampukan kami untuk terus melihat karya-karya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11, bacaan kita ada pada ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi kita Ibrani 11 ayat 17 sampai 22. Karena iman maka Abraham taat. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Bapak, Ibu, dan saudara, itu bacaan kita pada pagi hari ini, dan lewat teks ini kita kemudian mau belajar tentang bagaimana orang bukan saja memahami iman, tetapi orang menghidupinya dengan baik. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, Ibu Bapak dan saudara-saudara, bahwa kalau kita berbicara tentang iman, iman itu bukan serangkaian dogma atau bukan semata-mata serangkaian ajaran. Iman itu bukan ungkapan-ungkapan agamis atau ungkapan-ungkapan spiritual secara verbal. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks iman, maka dia tidak bisa dilepaskan tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Kalau kita bicara dalam konteks iman, itu berarti ada Tuhan yang menjadi pokok dari yang kepadanya kita menggantungkan seluruh pengharapan dan cara kita beriman itu. Lalu kemudian bagaimana kita mewujud nyatakan itu di dalam perjalanan hidup kita. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bicara tentang, kalau Ibrani pasal 11, kalau Ibu Bapak baca secara utuh, dia bicara tentang saksi-saksi iman, ada banyak sekali dibicarakan di sana.
Dan dalam bagian kita dia membicarakan tentang Abraham, tentang Ishak, dan tentang Yakub. Tentang bagaimana ketiga orang ini, tentunya juga orang-orang lain yang disebutkan dalam teks-teks yang tidak kita baca, adalah orang-orang yang betul-betul bergumul dalam imannya. Dan kita memahami betul bahwa dalam pergumulan itu mereka terus belajar untuk mengenal Allah. Saya rasa Bapak Ibu kalau masih ingat, dalam proses belajar atau bertumbuh, ada orang yang hanya tahu tentang Tuhan. Itu mengisi konsep-konsep pemahamannya tentang Tuhan. Tapi ada orang yang mengenal Tuhan, knowing God. Kalau yang tahap pertama adalah knowing about God, tahu tentang Tuhan. Tapi pada tahap yang kedua adalah orang knowing God, mengenal Tuhan. Dan pada tahap yang ketiga adalah orang mengalami experiencing dengan Tuhan. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita bicara dalam konteks beriman, maka iman itu bukan pada tahap tahu saja tentang Tuhan, bukan saja mengenal Tuhan, tapi pada akhirnya orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap peristiwa, dalam setiap segmen perjalanan hidupnya. Apa yang dialami oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub dalam teks kita pada pagi hari ini, menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sungguh bergumul tentang Allah, bergumul dengan Allah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dalam percayanya kepada Allah, mereka melaksanakan semua yang Allah rancang dalam kehidupan mereka. Paling tidak kalau kita bicara dalam konteks Abraham saja, ibu bapak dan saudara-saudara, makanya dia disebut sebagai bapak orang beriman. Keluar dari sebuah negeri, masuk ke negeri yang baru, yang dia tidak pernah tahu sama sekali. Dia dicobai Tuhan atau dia diuji Tuhan dengan mempersembahkan anak tunggal yang sudah Tuhan janjikan. Dan dia melakukan itu semua, ibu bapak dan saudara-saudara. Nah, menariknya, saudara-saudara, kalau kita bicara dalam konteks iman, maka iman itu bukan serangkaian aksi atau perbuatan-perbuatan yang nekat. Ada bedanya loh, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sampai karena kita nekat lalu kita mengatakan itu iman. Ya, artinya jangan sampai pada satu waktu Bapak Ibu mengatakan, udah saya jatuhin diri nih dari gedung tinggi, nanti kan saya punya iman, nanti Tuhan akan tolong. Itu namanya mencobai Tuhan. Iman tidak begitu. Itu namanya kekonyolan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi iman adalah sebuah situasi di mana karena kita mengenal Allah, di mana karena kita sungguh-sungguh punya perjumpaan dengan Allah, maka kita mengerti bahwa kita akan mampu melalui dan melewati masa-masa sukar yang ada di hadapan kita. Kalau kita mengacu kepada kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego misalnya, ketika mereka harus masuk ke dalam dapur api yang penuh dengan api yang menyala-nyala, karena mereka tidak mau menyembah Nebukadnezar, mereka dengan kokoh mengatakan bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong kami, Allah kami tidak menolong kami, kami akan masuk ke dalam sana. Dan ternyata Bapak Ibu, iman mereka sungguh-sungguh meneguhkan, happy ending, karena mereka pada akhirnya dapat mengalami perjumpaan dengan Allah, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang terjadi dengan kehidupan iman Abraham, Ishak, dan Yakub juga pada titik yang sama. Mereka belajar menggumuli Allah, belajar untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu pada akhirnya menimbulkan atau menghasilkan sebuah situasi di mana mereka bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah, dan itulah iman. Sebab kalau kita bicara tentang iman, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat 1 dari pasal 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dalam konteks beriman kepada Tuhan, maka kita percaya secara sungguh, bukan percaya saja atau bukan hanya sekedar percaya, tapi bagaimana kita menggantungkan seluruh hidup pengharapan kita kepada Allah. Dan kita tahu dalam iman bahwa Dia memelihara seluruh perjalanan kita. Kalau kita bicara dalam konteks iman, maka kata aman dalam kata bahasa Ibrani itu mengacu kepada sebuah situasi di mana orang berpegang sungguh-sungguh. Orang berpegang sungguh-sungguh seperti tidak ada lagi lain yang dapat dia pegang kecuali hanya Tuhan. Dan itu yang menyelamatkan. Itu iman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan pada akhirnya dalam keberpegangan di dalam Tuhan itu dan kepada Allah itu, kita yakin, kita tahu bahwa kita selamat. Bahwa kita dilindungi, bahwa kita dijaga oleh Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam percakapan tentang iman selalu menjadi sesuatu yang menarik. Karena banyak orang yang ketika beriman kepada Tuhan lalu mereka bergumul dalam berbagai macam tantangan dan pergumulan,
mereka mulai mempertanyakan iman, atau mereka mulai mempertanyakan Tuhan dalam cara bagaimana mereka beriman. Ketika orang bergumul dengan begitu luar biasa, orang mungkin bertanya-tanya, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu, saya sudah begini, saya sudah, dan seterusnya. Tetapi ketika orang betul-betul mau memaknai kehidupan beriman, maka kita akan tahu bahwa iman kepada Allah tidak menyingkirkan persoalan. Iman kepada Allah tidak menyingkirkan penderitaan. Iman kepada Allah tidak membuat kita bebas dari berbagai macam tantangan dan pergumulan. Namun iman kepada Allah akan menolong kita dan memampukan kita melalui perjalanan hidup dengan baik. Mungkin secara sederhana, dengan sangat sederhana, mungkin saya bisa mengatakan bahwa iman itu seperti payung. Payung itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia tidak menghentikan hujan. Tapi payung itu akan menolong kita untuk berdiri di tengah hujan supaya kita nggak basah. Iman kepada Allah juga tidak menghentikan persoalan. Artinya orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang setia pada Tuhan, kadangkala juga dihantam oleh pergumulan, dihantam oleh tantangan dan kesulitan. Tapi karena mereka betul-betul beriman kepada Tuhan, maka mereka mampu bertahan. Mereka mampu berdiri di tengah-tengah pergumulan. Mereka mampu melihat Allah. Mereka mampu mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan pada akhirnya mereka dapat memenangkan pergumulan itu. Tidak peduli apakah pergumulan itu berakhir dalam situasi yang tidak mereka harapkan atau yang mereka harapkan. Tapi mereka dapat menerobos melalui itu semua semata-mata karena mereka yakin mereka tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Allah yang bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu mungkin ingat ada kisah-kisah yang berbicara tentang orang lagi di arena lari, lalu ada yang lari ingin menjadi juara gitu ya. Tapi ada seorang yang tiba-tiba mengalami mengalami sebuah cedera tiba-tiba, lalu di tengah lintasan lari sakitnya luar biasa. Mungkin dia bisa memilih untuk berhenti dan keluar dari arena lintasan, tapi dia memilih untuk terus melangkah sampai kepada garis finish. Dia tidak memilih untuk menyerah di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, tapi dia mau terus melangkah. Walaupun dia bukan juara, tapi dia adalah pemenang yang sejati. Iman kadangkala begitu Bapak Ibu dan Saudara. Kadangkala karena iman kepada Tuhan kita jadi kayak pecundang dalam hidup ini. Kadangkala karena iman kepada Allah kita menjadi seperti orang-orang yang terkalahkan. Kadangkala dalam iman kepada Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya kelihatannya ciut di dalam situasi-situasi tertentu dalam perjalanan hidup. Tapi iman itu menolong kita untuk memenangkan hal-hal yang jauh lebih besar. Membuat kita terus bertahan, untuk terus melangkah di tengah-tengah segala macam tantangan, kesulitan, hambatan yang kita hadapi. Untuk pada akhirnya kita dapat menyelesaikan sebuah arena pertandingan atau perlombaan itu dengan baik. Sekalipun mungkin kita tidak menjadi juaranya. Bapak, Ibu, dan saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita ada di dalam berbagai tantangan dan pergumulan, mungkin saudara sedang bergumul dengan kebingungan, penuh dengan kekhawatiran, mungkin ada yang takut menjalani kehidupan atau takut terhadap hal-hal tertentu, mungkin saudara masih dirundung oleh kesedihan yang luar biasa karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin ada yang masih bergumul dengan luka batin, dengan kepahitan yang belum terselesaikan. Mungkin ada yang berjuang dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi, gitu ya, dengan hal-hal fisik, hal-hal ekonomi, dan macam-macam hal. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau menolong kita dan memampukan kita untuk melihat bahwa di dalam relasi kita dengan Allah, dalam iman kita dengan Allah, kita dimampukan untuk menjalani semuanya dengan baik. Iman kita kepada Allah menjadi sebuah dasar yang kokoh dan kuat untuk terus melangkah dalam kepastian dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kita melalui perjalanan iman dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, iman itu akan memampukan kita untuk melihat bahwa di ujung jalan sana ada titik terang pengharapan dalam segala macam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Kenapa kita bisa bertahan? Kalau saudara mengingat mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu, kenapa bisa bertahan? Itu semata-mata bukan karena kita kuat dan kita hebat, tapi tentu karena di dalam diri kita Tuhan taruh rohnya untuk memampukan kita agar tetap beriman, terhubung, connect dengan Tuhan untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita.
Beriman kepada Tuhan itu bukan proses instan, bukan proses sekali jadi, tapi dia menjadi sebuah proses yang panjang, yang kadangkala kita dididik berulang kali oleh Tuhan untuk semakin mengenal siapa Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita imani, yang kepadanya kita mempercayakan seluruh perjalanan hidup kita. Abraham, Ishak, dan Yakub, juga tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh iman, telah menunjukkan tentang bagaimana mereka tetap bertahan dalam kesetiaan kepada Allah, dan mereka dapat memenangkan iman itu kepada Allah. Dan firman Tuhan pada hari ini kiranya juga meneguhkan kita, menolong kita semua untuk tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam iman kita kepada Allah. Ingat ibu bapak dan saudara-saudara, sekalipun mungkin ada banyak kesulitan penderitaan yang kita hadapi, tapi iman itu tidak membuat kita mencari-cari penderitaan. Ingat ya, iman itu tidak membuat kita lalu mencari-cari penderitaan seolah-olah kekristenan itu suka merangkul penderitaan. Bukan. Tapi iman itu akan menolong kita supaya ketika kita berhadapan dengan tantangan dan kesukaran di luar kuasa kita, kita mampu menjalaninya dengan baik. Kita tidak cepat putus asa, kita tidak dirundung oleh ketakutan, kita tidak dihantui oleh macam-macam hal yang dapat merenggut sukacita kita bersama. Tapi iman itu akan menolong kita. Sebagaimana tadi saya bilang filosofi payung, iman itu akan menolong kita untuk terus berdiri bahkan melangkah di dalam tantangan dan pergumulan karena kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kita semua, secara khusus kita yang sedang bergumul dalam macam-macam tantangan dan persoalan. Kiranya saudara dan saya terus bertumbuh di dalam iman, terus mengalami kehadiran, perjumpaan dengan Tuhan yang meneguhkan, agar pada akhirnya mampu menjalani segala sesuatu. Satu hal yang saya mau ingatkan dan saya mau bagikan bagi kita semua, bahwa hal yang paling sederhana tetapi yang paling mendasar dalam hidup beriman adalah bahwa kita percaya semua ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan sebelum kita pikirkan apa yang baik bagi kehidupan kita. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bahwa kadangkala dalam hidup beriman itu ada hal-hal yang rumit, yang tidak mampu kita pahami. Tetapi kita mau memaknai bahwa Tuhan sudah atur semuanya. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatu. Dan Tuhan telah menolong kita untuk berjalan menuju jalur dan jalan yang telah Dia tetapkan bagi kita. Beriman kepada Allah itu tidak butuh bukti. Tetapi kita yang dibutuhkan adalah kita percaya kepada Allah. Dan kemudian Tuhan Allah akan memberikan bukti-bukti itu kepada kita. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, memampukan kita untuk terus melangkah di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong perjalanan hidup kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima, yang menolong kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman akan Tuhan. Sekalipun memang kadangkala kami bergumul dan berjuang dengan iman yang kami punya. Kadangkala kami begitu goyah, kami begitu ragu dan penuh kekhawatiran. Ketakutan menguasai kami sedemikian rupa sehingga iman kami menjadi ciut. Tapi kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali meneguhkan, mengingatkan kami tentang bagaimana kami menjalani hidup beriman bersama-sama dengan Tuhan. Kami belajar untuk melihat bahwa kami tidak pernah sendiri. Iman menjaminkan kepada kami bahwa dalam setiap langkah hidup kami ada Tuhan yang terus merancang kebaikan bagi kami semua. Oleh karena itu tolonglah kami supaya tidak ada ruang keraguan, tidak ada celah keraguan sedikit pun pada Tuhan di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan, supaya pada akhirnya itu tidak menjadi bagian yang dimanipulasi oleh si jahat untuk menghancurkan iman kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami dan menolong kami untuk terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Pada pagi ini kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan. Kami yang bergumul dan berjuang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang makin hari makin membuat kami bergumul. Banyak orang mengalami situasi di mana seolah-olah hidup penuh dengan ketidakpastian. Dalam berbagai tantangan dan pergumulan,
pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan keluarga dalam berbagai situasi. Kesehatan yang terganggu, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan juga kehilangan hal-hal yang dianggap juga penting untuk melanjutkan kehidupan. Pekerjaan, usaha yang terganggu, di tengah-tengah segala upaya yang dilakukan. Tuhan kiranya tolong kami, mampukan kami untuk terus melihat dan menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Supaya bersama dengan Tuhan kami melangkah, menyusuri jalan sulit ini, untuk pada akhirnya dapat memenangkannya juga bersama-sama dengan Tuhan. Doa kami menyerahkan kerinduan dan pergumulan umat. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan, dan Tuhan juga tahu apa yang terbaik. Dan karena itu kiranya Tuhan menuntun kami semua melangkah pada arah yang telah Engkau rancang bagi kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintah dalam segala upaya penanganan situasi pandemik. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Tuhan juga tolong kami supaya juga dapat punya hikmat untuk merespon semua situasi yang ada di hadapan kami. Kami berdoa menyerahkan situasi di mana anak-anak sudah mulai rencana untuk masuk sekolah tatap muka dalam situasi yang terbatas. Tuhan juga kiranya memberkati tiap regulasi yang dilakukan, baik dari pihak sekolah tapi juga dari pihak keluarga-keluarga, agar semuanya juga dapat dikerjakan dan dijalani di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam berbagai pergumulan, kerinduan, doa, dan pengharapan. Tuhan berkati di dalam seluruh proses, agar pada akhirnya gereja Tuhan boleh terus hidup, berkarya, menjalankan panggilannya, semata-mata di dalam ketaatan akan kehendak-Mu dan berpusat hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak melangkah menjalani aktivitas hidup kami. Kiranya Tuhan menopang kami, dan biarlah kami boleh turut berpegang teguh pada Tuhan di tengah-tengah setiap hal yang akan kami hadapi pada hari ini. Atau hal yang kami imani bahwa kami tidak tahu apa yang jadi dengan kami ke depan, tapi kami tahu persis bahwa apapun yang terjadi dengan kami ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami, tuntunlah kami, dan biar dalam perjalanan ini kami boleh terus ada dalam keterikatan, kemenyatuan, relasi dengan Tuhan. Kami connect dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ini semua yang kami doakan terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan menopang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua senantiasa diteguhkan dalam perjalanan iman melalui setiap hal yang dihadapi. Kekuatan Tuhan anugerahkan dan iman senantiasa menolong kita untuk melihat rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.